Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selvia Agustina selaku dosen mata kuliah Kalkulus 2 dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi titik berat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regita Tridianingsih yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Putri Dwi Izu Rahmawati, yang kedua Putri Ina Wahidiyati, yang ketiga Raja Krisna Yumananta, yang selanjutnya Rafif Jayawardana, kemudian Raffi Wiradi Sastra, dan yang terakhir Regita Tridianingsih. Pada materi titik berat ini terdapat beberapa subbab yang akan kami jelaskan, yaitu titik berat dari N buah titik massa, titik berat keping datar homogen, dalil Guidin 1, titik berat Busor, dalil Guidin 2, kemudian titik berat kulit benda bundar, dan yang terakhir nanti akan contoh soal. Baik, langsung saja kita mulai presentasi mengenai titik berat. Saya persilahkan untuk pemateri pertama membacakan materi. Titik berat dari N buah titik massa, ada N buah titik massa, sama dengan M1, M2 sampai seterusnya, sampai dengan M6, Mn. Masing-masing berada di X1, Y1, X2, Y2, sampai dengan Xn, sampai Yn. Contoh grafiknya seperti itu. Jumlah seluruh massa sama dengan M sama dengan M1 plus M2 sampai seterusnya. Jumlah seluruh momen statis terhadap sumbu X adalah Mx, Y1, M1 plus Y2, M2 plus sampai Yn, Mn. Jumlah seluruh momen statis terhadap sumbu Y adalah My, X1, M1 plus X2, M2 sampai dengan Xn, Mn. Titik ZXY yang bersifat XM sama dengan MY dan YM sama dengan MX dari sistem itu. Ini contohnya. Titik berat keping datar homogen. Keping datar homogen adalah keping datar yang mempunyai rapat massa atau padat massa density yang konstan, artinya massa persatuan luas adalah sama. Satu titik berat keping datar yang dibatasi oleh kurva Y, X, B. Density konstan PQRS sama dengan elemen luas. TL sama dengan YTX. Elemen massa TM sama dengan ST. Konstan YTX, konstan TL sama dengan konstan YTX. Massa keping ABCD sama dengan gambarnya seperti itu. Momen statis dari Tm terhadap sumbu X adalah Tmx sama dengan setengah YTm setengah konstan Y kuadrat T. Maka momen statis dari M terhadap sumbu X seperti berikut. Momen statis dari Tm terhadap sumbu Y adalah seperti berikut. Maka momen statis dari M terhadap sumbu Y adalah seperti berikut.
dan jadinya di situ. Titik berat titik berat keping datar homogen yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan F1X, Y2F2X, garis-garis X sama dengan A, dan X sama dengan B adalah Z, X, Y, di mana grafik dan gambarnya sebagai berikut. Baik, selanjutnya ke pemateri yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari dalil Gouldin 1. Jika suatu luasan atau keping datar diputar penuh pada sumbu atau garis yang sebidang dengan luasan itu dan tidak memotong luasan itu, maka isi benda putar yang terjadi sama dengan luasan datar itu di lintasan titik beratnya. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat, jadi jika L sama dengan luasan datar, Z, X, Y, titik beratnya ada di L sumbu X, sama dengan sumbu putar, V sama dengan isi benda putar. Maka jadi V sama dengan 2Pi YL. Buktinya bisa dilihat V sama dengan N dan selanjutnya. Lalu titik berat busur. Koordinat titik berat busur AB dari kurva homogen Y sama dengan Fx dengan density sama dengan konstan diperoleh seperti gambar berikut. Jadi massa elemen pada busur dibagi ds sama dengan 1 plus dy per dx dx. Density sama dengan, maka elemen massa dari ds adalah dm sama dengan ds. Jadi massa busur AB, M sama dengan B A ds. Karena ds pendek berupa batang lurus, titik beratnya di tengah-tengahnya, sehingga lengan dari dm terhadap sumbu y adalah sepanjang x dan lengannya terhadap sumbu x adalah sepanjang y. Maka momen statis dari dm terhadap sumbu y dan sumbu x berturut-turut adalah dmy sama dengan x dm dan dmx sama dengan ydm. dmy sama dengan x ds dan dmx sama dengan y ds. Diperoleh sebagai berikut. Lalu titik berat busur AB di Z dalam kurung X, Y, tutup kurung dengan sifat XM sama dengan M dan YM sama dengan M. Jadi diperoleh sebagai berikut. Lalu titik berat busur homogen tidak selalu terletak pada busur itu. Contohnya titik berat busur lingkaran penuh terletak di titik pusat lingkaran itu. Baik, saya akan melanjutkan dari pembicara sebelumnya. Dalil Gouldin 2, yaitu jika suatu busur dari suatu kurva datar diputar penuh pada sumbu yang sebidang dengan busur itu dan tidak memotong busur itu, maka luas kulit benda putar yang terjadi sama dengan panjang busur itu kali lintasan titik beratnya. Jadi, jika S sama dengan panjang busur AB, Z, XY, titik berat busur AB, titik sumbu X sama dengan sumbu K sama dengan luas kulit benda putar, maka K sama dengan 2Pi Y kali S. Buktinya yaitu K sama dengan 2Pi A sampai B Y ds sama dengan 2Pi A sampai B Y ds dibagi
A sampai B ds A sampai B ds sama dengan 2pi ys hingga K sama dengan 2pi ys. Titik berat kulit benda putar. Jika Y fx diputar mengelilingi penuh sumbu X dari X sama dengan A, S per D, X sama dengan B, maka koordinat titik berat C, XY dari kulit benda putar yang terjadi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat grafiknya. Ini diperoleh sebagai berikut karena sumbu X sama dengan sumbu putar, yaitu Y sama dengan 0, Y sama dengan Fx, atau ds sama dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat dx jika ds diputar pada sumbu X menjadi elemen luas kulit dk, sama dengan 2pi Y ds. Bila density atau konstan, maka elemen massa dm sama dengan density dk sama dengan density 2pi Y ds. Massa kulit benda putar M A sampai B, density 2pi Y ds sama dengan 2pi density A sampai B Y ds. Elemen massa dm berlengan X terhadap bidang Y OZ adalah dm, sama dengan X dm sama dengan 2pi density XY ds, sehingga M sama dengan 2pi density A sampai B, XY, ds. Karena sumbu X sama dengan sumbu putar, maka titik berat terletak pada sumbu putar ialah C, S, 0, dengan sifat XM sama dengan M, Y, WZ, dengan rumus X, 2pi, density A sampai B, Y, ds, sama dengan 2pi, density X, Y, ds, sama dengan X, sama dengan A sampai B, X, Y, dx, per A sampai B, Y dx sama dengan A sampai B, X, Y akar 1 plus Y aksen kuadrat dx per A sampai B, Y akar 1 plus Y aksen dx. Selanjutnya. Titik berat itu benda putar. Koordinat titik berat C, X, Y dari isi benda putar yang terjadi jika dataran yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, garis-garis X sama dengan A, S per D, X sama dengan B diputar pada sumbu X adalah sebagai berikut. Ini diperoleh karena sumbu X sama dengan sumbu putar, Y sama dengan 0, elemen luas DL sama dengan Y dx diputar pada sumbu X diperoleh. X sama dengan A sampai B, X Y kuadrat dx per A sampai B, Y kuadrat dx, Y sama dengan 0. Elemen isi df sama dengan ny kuadrat dx. Bila density konstan, maka elemen massa dm sama dengan konstan dv sama dengan p konstan y kuadrat dx. Maka isi benda putar m sama dengan konstan p ab y kuadrat dx. Elemen massa dm berlengan x terhadap bit YOZ, maka dm YOZ sama dengan XDM sama dengan P konstan XY kuadrat dx. Sehingga MYOZ sama dengan P konstan BA XY kuadrat dx. Karena SBX sama dengan sumbu putar, maka titik berat terletak pada sumbu putar ialah CX0 dengan sifat XM sama dengan MYOZ. Next. Contoh soal. Carilah titik berat dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X akar pangkat 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Mengambil batas-batas integral tertentu dari 0 hingga 1, misalkan fx sama dengan akar X dan gx sama dengan X pangkat 3. Berdasarkan rumus di atas diperoleh
sebagai berikut. Next. Titik berat atau sentroid tersebut dapat diperhatikan di bawah ini. Perhatikan kurva. Tentukan titik berat dari daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, Y sama dengan 2X plus 1, dan sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah ini. Mengambil batas-batas integral tertentu dari 1 hingga 4 karena daerah R dibatasi oleh sumbu Y, sehingga diambil batas-batas integral tertentu dari sumbu Y. Misalkan fungsi W, Y sama dengan akar 4 min Y, dan Y sama dengan Y min 1/2. Berdasarkan rumus di atas diperoleh sebagai berikut. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai titik berat. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.